Oke, hari ini saya ajak kita baca satu ayat dari Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 8. Satu ayat saja kita baca. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ya, ini mari kita buka dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan hari ini kami semua kaum wanita grafik dapat berkumpul di sini. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Sekarang ini kami ingin belajar firman-Mu. Engkau yang mampukan hamba untuk menyampaikannya. Engkau yang beri kami semua hikmat agar kami semua dapat mempelajarinya dengan baik, merenungkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oke, ya, ini ya, ada ibu-ibu, ada pemuda-pemudi, ada semuanya. Kalian tahu nggak kalau apa ya, cewek-cewek tuh kumpul tuh kerjanya ngapain ya? Ya semuanya ada hubungan sama mulut nih, makan apa bergosip ya. Oke, kalau kita kumpul itu ya selalu pasti ada saja yang diomongkan ini gitu ya. Ya memang Tuhan bikin kita ini makhluk sosial ya. Kita ini nggak bisa gitu kan. Kita pasti bermasyarakat, kita kumpul pasti ngobrol sana ngobrol sini, ada saja yang diceritakan, benar nggak? Ya, ini tiap orang yang lingkungan interaksinya beda-beda ya kan. Ada yang kerja, kamu banyak ketemu teman tempat kerja, yang kuliah, teman kuliah, yang sekolah, teman sekolah, semuanya. Ya, yang di rumah saja tetap saja kamu bergaul dengan tetangga lah, siapalah, ya. Ada saja kamu tiap hari pasti ketemu orang yang diobrolkan. Oke ya, siapa di sini yang nggak pernah ada masalah sama orang-orang di sekitar kamu ini? Kalau ada sih, ya saya juga mau berburu nih. Ya siapa yang ada nggak orang yang pokoknya semua hal baik-baik aja, tiap hari kita ketemu orang senyum sana senyum sini, ya kita saling membantu, saling mengasihi. Ya ada nggak ya? Ya oke, pernah nggak kamu marah sama orang? Pernah nggak? Ya mungkin kamu berasa ini apa ya? Kamu diperlakukan nggak adil nih. Kenapa dia boleh? Kenapa aku nggak boleh? Kenapa dia dapat? Aku nggak dapat nih. Ya atau apa ya? Hati kamu ini nggak enak nih rasanya ya. Ya ini ya intinya kamu marah. Ya sebenarnya marah itu sendiri itu bukan dosa ya. Kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab itu mereka juga marah. Musa marah sama orang Israel. Itu 2 batu loyang sepenting itu dilempar tuh. Saya rasa kita kok, aduh itu kayak mungkin bagi saya itu barang suci ya itu ya. Marah dia. Terus apa? Si Esau marah dengan Yakub. Tuhan Yesus sendiri ada marah dengan pedagang, kadang-kadang disekir sampai di balik mejanya mungkin. Ya kalau kita baca memang ini orang marah ya. Tapi kita sekarang ini ya marah itu bukan dosa. Tapi seringkali cara kita mengekspresikan rasa marah itu yang bisa jadi dosa. Ya ini yang bisa mengakibatkan kita berbuat dosa dan bahkan orang lain juga jatuh ke dalam dosa. Oke,
Oke, ini yang hari ini saya mau ajak kita lihat satu topik tentang marah. Ya coba kita lihat ayat tadi lagi itu ya. Saya bacakan lagi. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Kita di sini ngaku orang Kristen. Orang Kristen itu artinya apa? Orang Kristen itu kamu pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, pengikut Tuhan. Kalau kamu mengikuti Tuhan berarti kamu mengikuti, mencontohi dan melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kamu pelajari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, terus kamu aplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karakter Tuhan itu seperti apa? Ya ini kita lihat di sini Tuhan itu apa? Dikatakan Tuhan itu pengasih. Tuhan itu pengasih. Yang mau satu di Tuhan itu pengasih. Ada tidak kita di sini semua saling mengasihi? Kalau enggak, kenapa itu? Apa itu karena kita saking seringnya terus-menerusnya menerima kasih dari orang lain sampai kita lupa cara untuk mengasihi. Oke, yang berikutnya dikatakan Tuhan itu penyayang. Ada tidak kita saling menyayangi? Ya di sini diterjemahkan penyayang ya. Tapi kalau kita baca di King James Version-nya, itu ditulis full of compassion. Full of compassion artinya penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan. Ya, ada tidak kita ini penuh belas kasihan sama orang lain? Ya, atau teman kamu salah dikit aja, bukan, ya kan? Salah kan? Bukan? Ini nggak sama kan? Ya, atau ya temanmu, saudaramu ngomong belum selesai aja udah kamu potong gitu. Udah, aku udah tahu, udah. Ya ada tidak kita penuh dengan belas kasihan? Ada tidak kamu lambat untuk marah? Ya. Apa kamu penyayang, penuh belas kasihan? Ya memang manusia itu harus kita akui ya, manusia itu egois sekali. Ya. Kita harapkan orang berbelas kasihan sama kita. Kita harap orang sayang sama kita. Ada nggak kita taruh standar yang sama dari kita melakukannya kepada orang lain? Ya, kita mau Tuhan sayang sama kita, tapi belum tentu kita mau ya kalau kita diminta ya udah kamu juga sayangin dia, benar nggak? Nomor 3, Tuhan itu panjang sabar. Dalam panjang sabar, dalam kata lain lambat untuk marah. Ya ada nggak kamu itu di dalam hati kamu itu kamu meledak-ledak gitu, orang kalau ngomong sesuatu kamu rasanya gimana? Ya, yang terakhir besar kasih setianya, ya. Kasih setianya besar sekali. Ya, jadi hal yang terbaik yang bisa kita lakukan yaitu mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan itu mengasihi, kita perlu saling mengasihi. Tuhan itu penyayang, kita perlu saling menyayangi. Ya, berbelas kasihan antara satu dengan yang lain. Tuhan itu panjang sabar. Dalam kata lain ya kita lambat untuk marah. Ya orang kita nggak perlu overreact gitu atau reaksinya berlebihan gitu. Ya kita harap Tuhan kasih sama kita, sayang kepada kita, setia sama kita, sabar sama kita. Ya kita juga harus punya standar yang sama dengan saudara-saudara kita. Ya. Oke, saya ajak kita buka satu ayat lagi di Amsal
15. Amsal 15 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut mendatangkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, di sini dikatakan jawabannya lemah lembut. Orang pintar sih banyak ya, tapi di sini tidak dikatakan jawaban yang pintar, tidak dibilang jawaban yang cerdik, tidak dibilang jawaban yang sarkastik gitu ya, atau kamu acuh tak acuh malah. Ini jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman. Ya, kalian tahu nggak kalau mau mulai perdebatan itu gampang sekali ya. Ya, kamu tinggal jadi orang yang pertama untuk lempar bom, dijamin perang pasti mulai. Ya, jadi orang itu ya, siapa yang ada ikutin perang Rusia Ukraina gitu kan? Ya memang selama ini perang dingin, tapi tinggal jadi orang yang pertama aja, mulai langsung. Ya, kamu tinggal lempar satu letupan kecil aja, resmi sudah. Ya, kalau sudah kayak gini, ini semua perkataan kamu ini sudah tidak lagi jadi alat komunikasi, tapi sudah jadi senjata. Oke, jadi bagaimana caranya ini supaya kita menguasai seni menjawab dengan lemah lembut? Nah, yang pertama kamu harus jadi pendengar yang baik. Ya, ya. Kadang ada nggak orang yang kamu ngomong terus kamu nggak dengerin gitu lagi, dia mau apa udah kamu cut lagi, udah ngomong terus gitu. Ya apa ya, kita kadang ya ini kita harus pikir dulu nih ya, karena ada orang yang dia ngomong terus dia nggak mikir, nggak menimbang dulu ini yang aku katakan gini pantas atau enggak sih, sebenarnya cocok enggak sih, ini sakiti hati orang enggak sih. Ya, atau pernah nggak kamu ketemu orang yang pokoknya dia harus jadi yang paling terakhir untuk jawab gitu. So, apa ya? Ya ini ya udah kita selesaikan aja cara gini. Oh ya sudah. Oh ya udah gitu. Ya pokoknya gitu. Ya udah. Pokoknya kamu harus jadi orang yang terakhir gitu. Pernah nggak kamu ketemu orang kayak gitu? Iya, perlu nggak sebenarnya gitu, ya kan? Ya udah, ya. Jadi, nah itu apa ya? Itulah salah satu cara untuk memantikkan api marah itu. Makanya kadang ya kalau hal yang tidak perlu ya kita, apalagi pernah nggak dengar orang berantem di WhatsApp itu? Aku pernah dengar, baru ternyata di WhatsApp aja orang bisa berantem gitu. Karena kadang-kadang kalau sebenarnya kalau jawab, oke, udah beres gitu kan? Ya. Ya, kadang pepatah mengatakan diam itu emas. Ada benernya ya. Oke, ini Amsal 15:1 ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya yakin semuanya tahu ayat ini ya. Ini sudah jadi ayat hafalan malah ya. Tapi yang penting bukan kamu hafal atau enggak gitu. Tapi ada nggak kamu praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya bisa bayangkan ya, apalagi di Aspri ya. Satu kamar berapa orang, 2 bulan ada ya. Kamu tiap hari pasti ya itu ya.
nggak mungkin nggak ketemu orang ya. Kamu nggak mungkin nggak ketemu orang nih, ya. Cuman ya cara interaksi kamu itu seperti apa, ya. Oke, ya. Ya ini ada nggak dipraktekkan gitu. Jadi kita ini sering ada masalah itu bukan karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan, ya, tapi kurangnya aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kadang orang ya ngomong ya bisa aja cuma sekedar berbagi informasi ya. Ya belum tentu kamu tiap kali orang ngomong itu kamu harus kasih pandangan kamu, nasihat, kritikan yang panjang lebar, bener kan? Coba kita buka apa ya? Nanti kita buka ayat lagi. Nah ini semuanya sudah pernah dengar ya, ini Tuhan ciptakan kita ini 2 telinga 1 mulut, ya. Ada maksudnya, ya, supaya kamu lebih banyak dengar, ini ngomongnya lebih dikit, benar gak? Kita buka di Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Kita baca sama-sama ya, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat untuk mendengar, dengarnya lebih cepat. Habis itu apa? Lambat untuk berkata-kata. Habis itu ngomongnya mikir dulu, jangan langsung kamu itu. Oke ya, kita juga apa ya? Ini memang perlu hikmat dari Tuhan. Setiap hari kita doa, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana aku hari ini bisa apa ya? Berinteraksi dengan orang lain dengan baik gitu, supaya tidak ada masalah. Ya kita sendiri juga paling tahu kondisi badan kita ini seperti apa. Ya memang kita perlu hikmat. Tiap hari minta hikmat dari Tuhan ini. Ya kita tahu kondisi badan kita, pikiran kita itu seperti apa. Ya kalau kamu lagi capek, lagi kemarin habis kerja paper, lagi nggak tidur semalaman, ya besoknya ya gimana ya, besoknya kalau bisa ya, kalau besok paginya kamu langsung lagi bahas apa gitu, wah kalau kamu meledak ya nggak heran ya gitu ya. Ya kamu yang paling tahu kondisi badan kamu, pikiran kamu itu seperti apa. Kalau kamu lagi capek ya mungkin ada baiknya ya kamu bilang ke orang itu, ya udah ini gimana kalau kita bahas lain hari saja ya, supaya dengan pikiran yang dingin ya kita bahas sama-sama ya, karena orang capek itu ya biasanya yang moodnya otomatis jelek, bener gak? Oke, ya mending tunda dulu pembahasannya sampai kamu udah fit, udah segar, udah cukup tidur ya, ayo kita bahas ini. Ya, ini terus kadang ada juga orang yang dia intinya itu mau menang debat aja gitu. Ya, sering ya kan kita lihat orang di Facebook lah, di mana ada orang yang dia itu, kamu mau ngomong apapun intinya dia mau menang debat. Pernah nggak ketemu sama orang gitu? Ya, kamu mau jelaskan sampai panjang lebar, keluarin ayat sebanyak apapun, ini prinsipnya kayak gitu, pokoknya ini orang dia mau menang debat. Nah, kalau kamu udah mendeteksi ini lawan bicara kamu seperti kayak gini, yang masih perlu nggak kamu ladenin? Ya karena ujung-ujungnya kalau kamu ladenin terus ya kita udah bisa ya memang nggak ada hasil, dan bahkan
jelek gitu ya. Nah bisa-bisa malah apa? Kalian bertengkar besar, bertengkar hebat jadinya. Oke, ini saya jadi wanita Kristen itu seperti apa? Wanita Kristen kita di sini semua wanita itu. Wanita Kristen itu seperti apa ya? Yang kenal Amsal 31. Amsal 31:26. Ya, semuanya pasti sudah tahu Amsal 31 banyak yang mengajarkan prinsip-prinsip jadi seorang istri yang sakat, seorang wanita yang berhikmat. Amsal 31 ayat 26 seperti apa? Itu. Ini saya bacakan saja. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, ini memang seiring dengan Amsal 15 ayat 1 tadi, kamu perlu jawaban yang lemah lembut. Ini pengajaran yang lemah lembut. Buka mulut kamu dengan hikmat. Ya. Oke, kita buka satu ayat lagi, Amsal 16 ayat 32. Ya, tadi itu di Mazmur 145, kalau kita ingat Tuhan itu apa? Panjang sabar, panjang sabar. Ya, ini Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut orang. Di sini dikatakan orang yang sabar. Orang yang sabar. Kita harus akui ya, itu sabar itu bukan sifat naturalnya manusia ya, bukan yang sesuatu yang otomatis sudah langsung bisa gitu. Ya itu bukan sifat naturalnya. Ya. Karena kita lihat aja anak-anak dari kecil dari apa gitu ya, nggak ada yang otomatis wah ini sabar dia gitu, nggak ada. Ya ini bukan sifat alami manusia sabar ini. Ya siapa di sini ya yang situasi apapun kamu pasti sabar, selalu sabar. Ya malah sifat alami manusia itu kamu ada dengar kabar apa itu kan kamu langsung reaksinya berlebihan malah gitu. Kamu dengar orang kenapa? Oh gitu ya, apa ya? Apa? Kamu langsung kayak selalu tuh malah secara natural tuh sifatnya kita itu dengar apa itu malah berlebihan gitu reaksinya. Ya, jadi ini sifat sabar ini harus terus-menerus kita latih dalam diri kita. Ya, kita harus terus-menerus latih diri kita, badan kita untuk sabar. Ya, jadi dibilang di sini 16:32 orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang pahlawan. Jadi pahlawannya itu gampang atau enggak? Gampang atau susah? Susah. Ya. Melebihi seorang pahlawan, susah jadi sabar. Ya kalau dengan kekuatan kita sendiri ya memang nggak bisa. Ya tiap hari kita harus minta hikmat lagi dari Tuhan, minta hikmat terus. Ya. Ya di sini memang kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan untuk jadi sabar. Ya pertanyaannya ya kita mau atau enggak, atau kamu bilang ini memang kayak gitu, memang ini sifat aku memang kayak gitu, nggak bisa lagi. Bukannya bisa, ini kamu mau atau enggak? Mau enggak kamu jadi sabar? Ya, lagu apa itu yang apa? I shall come forth as gold itu apa? Yang terakhirnya tuh bukan jadi emas ya.
kalau kamu habis ini untuk jadi emas itu harus ditempa, harus dibakar ya, dibakar jadi emas. Harus ditempa dulu untuk jadi orang yang sabar. Oke. Jadi tadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Berikutnya lagi, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Orang yang menguasai dirinya itu apa? Itu orang yang sanggup berpikir secara rasional, ya, dalam situasi yang sulit. Kalau gampang-gampang, kalau situasinya gampang ya untuk kuasai diri juga otomatis lebih gampang ya. Kalau cuman apa ya, anak kecil yang baru dilatih, kamu tinggalin kue, tinggalin ruangan, bilang oke ya ini aku keluar ruangan, kamu nggak boleh makan kue itu ya, kan? Dia makan atau enggak? Kemungkinan besar sih dimakan gitu ya. Kamu jangan pegang, jangan sentuh, jangan makan kue itu ya. Kemungkinan besar. Nah itu untuk anak kecil itu gitu. Nah ya. Kalau kita orang dewasa mungkin beda lagi. Saya nggak tahu ini tiap orang, lingkungan kamu beda, situasi kamu seperti apa gitu. Untuk kamu bisa menguasai diri. Jadi kalau situasinya lebih sulit, nah itu kamu bisa nggak berpikir secara rasional dan mampu menyelesaikannya dengan kepala dingin. Itu orang yang menguasai diri. Ya jadi ini orang yang mikir dulu sebelum bertindak ataupun berkata-kata, ya. Ya kamu nggak langsung berprasangka buruk, langsung marah-marah. Ya dibilang di sini orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, ini lebih susah lagi ya. Harus merebut kota. Merebut kota ini. Ya tadi itu jadi pahlawan, ini harus merebut satu kota. Bayangin aja kota Jakarta, penduduknya kenapa mau direbut? Ya berarti ini cuma kasih bayangan, berarti menguasai diri itu susah sekali, ya sangat susah, nggak gampang. Oke, jadi marah itu hal yang natural, yang alami, yang spontan gitu, ya. Yang itu marah ya otomatis kadang yang langsung keluar aja ya kan, dari diri kita, di hati kita, di pikiran kita. Mengontrol kemarahan. Nah, itu bukan hal yang natural. Itu kebalikannya. Kok memarah macam sekali, mengontrol kemarahan. Ini hal yang tidak natural, yang harus kita latih setiap hari. Makanya kita perlu Tuhan. Ya. Ya kamu mau jadi orang Kristen itu ya balik lagi ke Mazmur 145 tadi. Kamu harus tahu Kristus itu seperti apa, Tuhan kita itu seperti apa. Ya. Ya Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Jadi terakhir kita sama-sama baca satu ayat, Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan lekas-lekas marah. Kita tiap hari kita baca firman, kita isi hati pikiran kita dengan firman Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita tidak lekas marah, jadi orang yang sabar.
Oke, minta Lina ya untuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar untuk kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami agar kami semakin hari kami semakin setia di dalam Engkau. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami berikutnya, biarlah Engkau yang terus pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.